Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pemenuhan UTS kajian fikih akan saya praktekkan akad musyarakah mutanaqisoh di perbankan syariah. Saya sendiri Andri Bujangga dengan NIM 080204200040. Semoga bermanfaat dan juga mudah difahami. Yang pertama, nasabah menemui customer service. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Pak, selamat pagi juga. Jadi gini Pak, saya itu ingin mengajukan peminjaman modal dengan akad musyarakah. Oh baik Bapak, sebelumnya mohon izin ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bapak terkait musyarakah dan jenisnya. Jadi untuk musyarakah sendiri adalah akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuangan. Musyarakah ini juga merupakan akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal, dalam hal ini bank dengan nasabah, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis Pak, yakni musyarakah kepemilikan syirkah al-amlak dan juga musyarakah akad, yakni syirkah al-akad. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk ini Pak. Yang pertama, untuk pembiayaan proyek yang dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai keberlangsungan proyek. Setelah biaya dari keduanya telah berkumpul untuk membiayai proyek tersebut dan proyek selesai, maka nasabah akan mengembalikan dana yang telah digunakan membiayai proyek tadi beserta bagi hasil yang telah disepakati bersama ke bank. Yang kedua, selain itu pada bank-bank yang diperbolehkan melakukan investasi dan sebuah kepemilikan perusahaan, musyarakah ini juga biasanya diterapkan dengan modal ventura. Penanaman modal dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan setelahnya bank akan melakukan investasi baik itu secara singkat atau langsung maupun secara bertahap. Ragam musyarakah sendiri yang dilakukan dalam bank syariah sangat bermacam ya Pak, karena dipengaruhi sikap lembaga pengawasan syariah yang ada pada masing-masing bank. Prakteknya ada dua bentuk fundamental musyarakah pada bank syariah, yaitu musyarakah yang sabitah dan musyarakah mutanaqisoh mutayyah bitamlik. Jadi musyarakah apa yang akan Bapak pilih nih? Kayaknya saya akan mengambil akad musyarakah mutanaqisoh saja Pak. Oh, akad musyarakah mutanaqisoh. Jadi kalau musyarakah mutanaqisoh itu adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain akan bertambah kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Sandaran hukum Islam dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisoh pada saat ini dapat disandarkan pada akad musyarakah ini kemitraan dan juga ijarah sewa. Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terus ini juga ya Pak ya, untuk angsuran pembiayaannya ada dua jenis ya Pak. Ada yang flat dan menurun. Jika Bapak memilih yang flat, maka angsuran dari awal sampai lunas akan sama. Dan jika Bapak memilih yang menurun, maka angsuran semakin lama akan semakin menurun. Bagaimana Bapak? Baik Pak, sepertinya saya akan memilih angsuran menurun saja Pak. Untuk baik, syarat berkas yang harus dipenuhi antara lain ini Pak, harus ada fotokopi identitas diri, surat menikah jika sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, akta pendiri usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 3 tahun terakhir, data objek pembiayaan, NPWP, serta salinan rekening koran 3 tahun terakhir. Setelah itu akan dilanjutkan oleh pihak marketing. Lalu kami akan melakukan proses analisis. Setelah proses analisis, maka akad pembiayaan baru akan disepakati. Dalam akad tersebut sudah terdapat rincian platform, margin, jangka waktu, opsi, bagi hasil yang sudah disepakati dan legalitasnya. Berikut lampirannya ya Bapak. Baik Pak, terima kasih sudah saya pahami.
Apakah Bapak mau mengajukan pembiayaan untuk sekarang? Iya, sepertinya saya mengajukan untuk sekarang saja. Oh, ya. Baik, kalau gitu silakan diisi formulirnya terlebih dahulu ya Pak ya. Oh, baik Pak. Untuk selanjutnya, yakni nasabah akan dipanggil untuk ke ruang marketing. Nasabah CS dengan nomor antrian 22 dimohon masuk ke ruangan marketing. Assalamualaikum, dengan nasabah CS dengan nomor 22 ya. Waalaikumsalam. Iya Pak. Oke, baik. Jadi data dari pengajuan pembiayaan musyarakah telah diproses. Pengajuan yang diinginkan dengan nisbah 60/40 ya, apakah benar? Iya Pak, benar. Ini untuk proses tidak bisa langsung diterima ya sekarang. Jadi karena nantinya akan ada proses lanjutan, yaitu proses lapangan atau survei dengan kurun waktu 2 sampai 3 hari. Bagaimana Bapak? Oke Pak, baik Pak. Saya tidak keberatan. Baik, kalau begitu saya akan melakukan prosesnya terlebih dahulu bersama bagian analisis dan mohon untuk menunggu dalam kurun waktu 2 sampai 3 hari. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak? Untuk karena waktu pencairan dana itu kira-kira berapa lama ya Pak? Untuk kurun pencairan dana sendiri membutuhkan waktu 2 sampai 3 minggu Bapak. Apakah Bapak setuju? Oh, baik baik baik, tidak apa-apa Pak. Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Saya rasa cukup sih Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Berikut ini adalah analisisnya. Setelah itu marketing memberikan data-data dari nasabah untuk dikaji lebih dalam. Apakah nasabah tersebut bisa menerima pinjaman modal dari bank atau tidak? Analisis melakukan pengecekan pada laporan keuangan, mengelola dan menganalisis laporan kelayakan pinjaman, menganalisis apakah jumlah pinjaman yang diajukan tersebut dapat dibelikan. Selanjutnya, nasabah akan dipanggil ke bank untuk kontrak lebih lanjut. Assalamualaikum, apakah ini dengan nasabah yang mengajukan peminjaman akad musyarakah mutalakisah? Oh iya Pak, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya Pak? Begini Bapak, ini saya dari bank ingin menyampaikan bahwa ajuan untuk peminjaman yang Bapak ajukan telah diimprove oleh bank. Diharapkan Bapak dapat datang ke bank untuk kontrak lebih lanjut ya. Oke baik Pak, nanti saya akan datang ke bank. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, wassalam. Berikut ini adalah analisisnya. Lalu dilakukan angkat antara pihak bank dengan nasabah yang dilakukan di bank. Akad dilakukan dengan syarat menghadirkan saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 perempuan. Hybrid kontrak pada musyarakah mutalakisah mengandung 3 akad. Di antaranya adalah syirkah, inan, baik dan ijarah. Akad musyarakah mutalakisah, nasabahnya hanya membayar cicilan pokok selama pengalian kepemilikan. Namun karena nasabah menggunakan aset tersebut, maka ada akad ijarah di sana, di mana bank menyewakan bagian kepemilikannya kepada nasabah. Dari akad ijarah itulah kemudian terdapat pendapatan sewa yang dibagi sesuai porsi kepemilikan. Porsi bank masuk sebagai pendapatan untuk bank, sedangkan bagian pendapatan sewa nasabah akan digunakan untuk membeli kepemilikan aset dari bank. Sementara musyarakah mutalakisah ini juga bisa disewakan ke pihak ketiga atas kesepakatan pihak bank dan nasabah. Pendapatan sewa akan dibagi berdasarkan porsi kepemilikan aset. Di akad musyarakah mutalakisah ini juga tidak terjadi double pricing karena saat pengalian kepemilikan aset tidak ada margin yang ditambahkan dalam aset. Pendapatan bank murni hanya dari ujroh atau upah sewa saja. Untuk selanjutnya, nasabah menuju teller bank untuk pencairan dana. Nomor antrian 22 ya. Iya Pak. Ini ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak, ini saya ingin mencairkan uang untuk kebutuhan usaha saya. Baik Bapak, boleh saya lihat kontrak pinjaman yang sudah ditandatangani?
Baik Bapak, ini langsung saya proses ya. Oh iya Pak, silakan diproses terlebih dahulu. Ini Bapak, silakan dihitung terlebih dahulu uangnya. Oh iya sudah Pak, terima kasih ya atas pelayanannya. Baik Bapak, terima kasih kembali Bapak. Semoga pelayanan kami memuaskan dan bermanfaat bagi Bapak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Cukup sekian praktek musyarakah mutanakisah di perbankan. Semoga bermanfaat dan juga mudah difahami oleh yang melihatnya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.